Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Mang Dana Tukang Buku. Masih di novel yang berjudul Bilik Lain di Rumah Suamiku karya Wafa Farha. Teman-teman, sekarang kisahnya akan dituturkan dari sudut pandang pencerita. Seketika air mata menerobos membasahi pipi Hana. Dia syok. Pikiran-pikiran buruk yang terus berkelebat di benak sejak semalam terjadi. Entah Allah menimpakan itu sebagai bentuk sangkaan kuat yang dikabulkan atau sebagai hukuman atas dosanya, Hana tak mengerti. Hanya saja, kalau bukan adiknya lalu siapa? Itulah yang membuat isi kepala wanita yang matanya dipenuhi kaca-kaca terasa buntu. Lalu siapa? Ucap Hana menyolot. Walau hatinya begitu perih, dia wanita kuat yang kini sebagian hatinya telah hancur. Dia istriku, puas! Teriak Yusuf persis di depan wajah Hana. Bahkan sampai wanita itu terhentak memejam mata. Seketika tubuh kurus itu luruh. Rasanya seperti disambar petir ketika mendengar pengakuan prianya. Kalau begitu, entah bagaimana hidupnya ke depan. Hana merasa sudah memberikan semuanya. Cinta, perhatian, bahkan hal terpenting dalam hidupnya yaitu kehormatan. Yang sejak lama dia pikir hanya akan diberikan kepada seorang pria halal yang mencintainya karena Allah. Kalau saja waktu bisa diputar, Hana pasti memilih menjauh dari Yusuf. Namun harapan tinggallah penyesalan. Semua telah terjadi tanpa bisa ia kembali. Ia merasa terjebak oleh sikap lelaki itu yang mendekat seolah sangat mencintainya. Apa? Tanya Hana yang seolah masih tak percaya. Meski hatinya termas sakit. Meski ia telah memiliki keyakinan dan dugaan buruk tersebut sejak awal. Bahkan saat pertama kali menjejak di rumah besar ini. Lalu dugaan-dugaan itu menguat seiring waktu dan keadaan yang dihadapinya. Yusuf menghela panjang. Dia istriku Hana. Pernyataan itu kembali meluncur dari mulut Yusuf bersamaan air mata Hana yang menganak sungai, membuat banyak jejak di pipi pualamnya. Hana bahkan tak lagi peduli panggilan apa yang disematkan untuknya. Mau dik atau apapun, dengan atau tanpa semua itu, dunianya sudah hancur. Jangan pernah sekali-kali membukanya lagi. Atau aku akan... Suara Yusuf naik satu oktav dan menekan di kalimat pertama. Lalu lemah di kalimat kedua. Hana yang terduduk di lantai dengan derai air mata sontak mendongak mendengar ucapan Yusuf yang terputus. Ucapan yang ditangkap sebagai ancaman. Kenapa pria itu seolah tak punya hati? Di saat seperti ini, bukan perasaan Hana yang tengah lebur dipikirkannya, tapi malah mengancamnya. Tatapan Hana menyipit, benci pada Yusuf. Pria itu benar-benar jahat, di mana sosok lembut dan tampak tenang semalam. Sekarang apa, Mas? Kamu mengancamku, Mas? Hana mencelos. Dia tak mau terintimidasi. Yusuf yang sebelumnya tampak sangat kesal bergerak mendekat pada Hana, lalu melipat satu kaki hingga posisinya sejajar dengan wanita itu. Lakukan jika kamu ingin tahu akibatnya. Suara Yusuf terdengar berbisik tapi juga tetap menekan. Hana memejam mata, berusaha kuat menghentikan tangisnya, namun sia-sia. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bibirnya menggumam, hanya kalimat-kalimat serupa yang bisa diucap saat hatinya terasa perih. Kejadian ini terlampau menyakitkan. Ucapan Yusuf bahkan telah menunjukkan dengan jelas posisinya dibanding wanita dalam bilik dan disebut sebagai istrinya. Hana hanyalah yang kedua, tak dicintai dan tak dipikirkan perasaannya. Keberadaannya cuma pelampiasan. Katakan, Mas, kenapa kamu lakukan ini ke aku? Kini ia melihat ke atas, seolah hal itu bisa menghambat air mata agar tak lagi jatuh. Ia masih tak mengerti kenapa Yusuf menikahinya. Jika wanita hamil itu sakit, bukankah seharusnya dirawat dan disembuhkan, bukan malah diduakan? Lalu bagaimana kondisinya nanti saat telah sembuh dari sakitnya dan mendapati sang suami telah menikah lagi? Yusuf menghela panjang, lalu kembali bangkit, mempersiapkan kata-kata logis menjawab pertanyaan wanita di depannya. Kamu jahat, Mas, bukan cuma padaku, tapi juga wanita itu, sambung Hana dengan suara yang terdengar serak. Belum juga mendapat jawaban dari Yusuf,
Hana malah menangis tersedu-sedu. Hidupnya merasa tak berguna lagi sekarang. Pernikahan yang sempat terasa begitu manis kini pahit dalam sekejap. Yang ada dalam benaknya sekarang hanyalah berpisah dan pergi sejauh-jauhnya dari Yusuf. Karena aku laki-laki normal, Adelia bukan wanita normal. Jawab Yusuf datar. Hana mengusap air matanya kasar. Dia tak normal, lalu Mas mengkhianatinya. Bagaimana saat dia nanti sembuh? Kamu tak punya hati, Mas, teriak Hana. Lelaki yang hanya memikirkan selangkangan. Jaga ucapanmu. Yusuf membeliak. Ada nyala api di matanya lantaran makian Hana. Aku pikir kamu seorang wanita yang mengerti agama. Jelaskan padaku di mana bagian aku telah mengkhianatinya. Kini Yusuf berargumen atas keputusannya menikahi Hana. Hana bangun dari duduknya. Dia ingin tampak kuat, menyerang kepribadian Yusuf dan meminta cerai pada akhirnya. Lalu apa? Tanya Hana seolah menantang bahwa Yusuf tak akan memiliki jawaban yang baik atas keputusan yang diambil. Sudah kubilang aku ini lelaki normal. Aku tak bisa menyentuh Adelia. Kamu tahu fitur lelaki dewasa bukan? Lalu kamu pikir apa yang harus aku lakukan? Tanya Yusuf. Bermain dengan pelacur. Hana tersenyum masam meski wajahnya kuyu dan sembab lantaran menangis. Pandai sekali rupanya Yusuf ini bicara bawa-bawa dalih agama. Terserah apa katamu, Mas. Kalau kamu ingin menjaga diri dari zina dengan menikah lagi, harusnya bukan aku orangnya. Harusnya kamu bilang kondisimu sejak awal. Kamu sudah mempunyai istri, hamil pula. Dengan begitu aku akan langsung menolak menikah denganmu. Hana tak menerima alasan Yusuf, ditumpahkan segala kekesalan di hatinya. Ia telah menyesal menerima perjodohan dari papanya. Hanya karena pria itu pengusaha mapan. Sang papa jadi tak begitu peduli pada kehidupan pribadi dan keluarga Yusuf. Hana sangat geram. Ini penipuan. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Yusuf menyilang tangan di dada. Yah, terserah kamu mau berbuat apapun sekarang, Mas. Aku tak peduli. Sekarang ceraikan aku. Aku tak mau meneruskan pernikahan ini. Kamu sudah zolim, menipu dan menjebakku. Hana menekan setiap kata-kata. Mengekspresikan bagaimana sesak yang ia rasa akibat ulah Yusuf. Kamu mau cerai, Dik? Suara Yusuf tiba-tiba terdengar lebih lembut, tapi menekan, terkejut dengan keputusan sang istri. Ia tak mau kehilangan Hana, bahkan untuk mendapatkannya banyak hal yang harus ia tempuh dan korbankan. Hana mengangguk. Untuk apa bertahan dengan pernikahan yang menyakitinya? Ia juga yakin ini tidak hanya menyakitkan untuknya tapi juga untuk perempuan dalam bilik itu. Hidupnya sudah menderita tersimpan di sana dalam keadaan mengandung. Bagaimana kelak jika dia telah sadar suaminya menduakannya? Tentu saja hal itu membuat Hana merasa sangat bersalah. Kenapa? Tanya Yusuf mempertanyakan alasan. Kenapa? Hana tersenyum sinis. Tentu saja karena aku tak mau diduakan, Mas. Kamu juga seorang penipu. Kenapa aku harus bertahan? Aku penipu? Kapan aku menipumu? Apa kalian pernah bertanya statusku, Singlata sudah menikah? Yusuf mendekatkan wajahnya pada Hana. Ya, untuk itu keluargaku salah. Tapi tadi semalam, kamu menipuku, Mas. Setidaknya kamu jujur sehingga aku tak setuju kamu menyentuhku. Kamu bilang tak pernah berhubungan dengan wanita manapun. Kamu bilang tidak pernah menghamili siapapun. Hana sangat emosi. Dia tak lagi percaya pada Yusuf. Dengan tidak menceritakan statusnya sebagai pria bersuami, sama juga dengan berbohong. Dari itulah Hana yakin semua ucapannya adalah kebohongan. Yusuf menaikkan satu bibirnya. Padahal dia memang jujur untuk hal itu. Namun melihat fakta dia telah memiliki istri sebelum kedatangan Hana. Ditambah lingeri semalam wanita itu pasti tak percaya padanya. Namun untuk hal itu Yusuf merasa senang dianggap penipu olehnya. Terserah apa katamu, tapi aku tak akan menceraikanmu. Yusuf mengucap pelan dan mantap. Nak, sambungnya memberi penekanan ketika panggilan terhadap Hana diucap. Mata Hana melebar, namun wanita pemberani itu tak gentar ataupun langsung menyerah. Tak apa, Mas. Aku bisa minta papa mengurusnya. Kamu sudah zolim. Aku bahkan punya banyak bukti. Mudah bagi kami menuntut cerai dan meminta hakim melepas ikatan pernikahan kita.
Kini Yusuf malah tersenyum, mentertawakan ancaman Hana yang tak berarti apa-apa baginya. Lakukan, jika kamu ingin perusahaan papamu hancur. Pria tua itu dan kakakmu akan sama-sama masuk ke dalam penjara hanya dengan satu ucapan dariku. Apa maksudmu? Hana kembali dibuat terhenyak. Kenapa tiba-tiba seringai Yusuf jadi jahat begini? Kemana pria yang semalam menghanyutkannya? Pria itu tak menjawab. Dia hanya menaikkan sebelah bibir sebelum akhirnya pergi meninggalkan Hana dengan membanting pintu kamarnya. Hana terhenyak kaget. Bukan hanya hatinya hancur, otaknya juga dipenuhi kebingungan. Apa maksud ucapan Yusuf sekarang? Apa dia menjebak keluarganya? Tapi kenapa? Yusuf bergerak ke arah koridor, mendekat bilik yang terletak di lorong gelap tersebut. Hatinya puas. Semua rencananya berjalan mulus. Ditekan angka-angka di pintu bilik kedap suara di mana Adelia disimpan, lalu mengganti kode yang sengaja ia beritahukan pada Hana lewat laptop yang dibiarkan begitu saja di ruang kerja. Sejak awal dia yakin bahwa perempuan polos itu tak akan tahan untuk tak mencari tahu isi dalam rekaman. Meski ia sangat kesal pada Zidan yang menginjakan kaki di rumahnya kemarin, setidaknya rencana yang dibuat berjalan lebih cepat dari target sebelumnya. Aku akan membuat kalian merasakan setiap rasa sakit yang aku dan Delia alami selama ini. Gumam Yusuf sambil menggerakkan jarinya di atas angka-angka.